Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis 20 Juli 2025. Terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dan epistel dari kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 12. Diikat oleh topik atau tema memilih bagian yang terbaik. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan memilih tohab naumuli. Saya baca untuk kita. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis 20 Juli 2025 dihubungkan dengan topik memilih bagian yang terbaik, memilih tohab naumuli. Nah saudara, dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ini dikisahkan tentang kunjungan Yesus ke rumah dua bersaudara Marta dan Maria. Pada awal cerita diungkapkan Marta menyambut kedatangan Yesus dan murid-muridnya penuh sukacita. Marta ingin memberi pelayanan yang terbaik bagi Yesus dengan apa yang dapat ia lakukan semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Yesus. Lalu ia menyuguhkan makanan dan minuman yang dimasak sendiri bagi Yesus. Ayat 40. Ini sesuai dengan tradisi Yahudi bahwa seorang tamu harus diberlakukan dengan baik. Marta sangat bersemangat dan mungkin berpikir bahwa dengan melayani Yesus itu dengan baik, maka dia akan memberikan perhatian dan kepuasan hatinya kepada Yesus. Nah, sementara itu Maria saudaranya duduk dekat Yesus, mendengarkannya dengan serius penuh perhatian. Maria memilih lebih baik dulu aku mendengarkan ajaran Yesus ini daripada sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Mumpung Yesus ini datang ke rumahku saat ini, pikir Maria. Ini sesuatu yang jarang sekali terjadi. Tentu apa yang dikatakan Yesus itu pasti memberi dia topangan dalam menghadapi segala persoalan hidup yang saat itu tentu saja mendera hidup mereka sebagai orang yang yatim piatu.
Nah, saudara, tindakan Maria ini menunjukkan kerinduannya untuk mempelajari dan mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Nah, saat Marta melihat Maria tidak membantunya, ia merasa kesal karena Maria terlihat tidak berbuat apa-apa untuk membantunya, hanya duduk-duduk saja dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Kemudian Marta amat kesal dalam hatinya. Masa sih Maria saudaraku ini membiarkan aku pasombu-sombu honau dalam bahasa Batak Toba. Aku sibuk kerja di dapur, kok sampai hati Maria saudaraku itu nggak mau menolong aku. Ini keluhan dari Marta sendiri. Nah, saudara, Marta menjadi marah dan kemudian mendatangi Yesus menyampaikan isi keluhannya kepada Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa adikku membiarkan aku sendirian melayani? Katakanlah kepadanya supaya ia membantu aku. Marta merasa bahwa sikap Maria saudaranya itu tidak adil, gak becus. Kok Maria itu membiarkannya harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga mereka dalam menyambut kehadiran Yesus dan murid-muridnya ke rumah mereka sendiri. Namun, bagaimana sikap dan respons Yesus terhadap keluhan, pengaduan Marta itu? Dengan lembut sekali Yesus mengingatkan Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan gelisah tentang banyak hal, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, apa artinya ungkapan dan respons Yesus terhadap pengaduan atau keluhan Marta? Yesus bukan mau menghukum dan mempersalahkan Marta karena terlalu sibuk melayani dan mempersiapkan makanan saat menyambut kedatangan tamunya, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Yesus mengingatkan Marta agar pelayanan itu harus diseimbangkan dengan waktu yang dihabiskan bersama dengannya. Menurut Yesus, Marta terlalu khawatir dan terlalu gelisah tentang banyak hal. Seharusnya Marta juga sebaiknya lah benar-benar menunjukkan dirinya mau belajar, mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, mau memberi waktu untuk dengar-dengaran akan firman. Itu kehendak Yesus. Banyak hal penting saat itu yang mau disampaikan, diberikan oleh Yesus. Mungkin nasihat, mungkin penguatan atau topangan atas berbagai-bagai pergumulan karena mereka itu sudah yatim piatu. Tentu banyak masalah yang dihadapi. Menurut Yesus, alangkah pentingnya Marta dan Maria lebih baik sebenarnya memberi waktu di tengah-tengah kesibukan dengar-dengaran pada Yesus daripada terlalu sibuk memikirkan jamuan makan. Sebab saat seperti itu sangat langka. Itu sebabnya pada ayat 42 Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan itulah juga yang diserukan Topi Minggu kelima sesudah Trinitatis memilih bagian yang terbaik. Saudara, itulah isi khotbah kita di pada minggu kelima sesudah Trinitatis 20 Juli 2025. Dihubungkan dengan topik memilih bagian yang terbaik. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, pilih mana? Sikap Marta atau Maria? Selalulah evaluasi pilihan hidupmu. Nah, dalam menyambut kehadiran Yesus, kepada kita diperkenalkan dua sikap yang berbeda, bahkan kontras antara Marta dan Maria. Meski keduanya sama-sama percaya kepada Yesus, sama-sama mengasihi dan merindukan kehadiran Yesus datang ke rumahnya, tetapi sikap mereka menyambut Yesus berbeda sekali. Mari kita lihat satu persatu. Mereka memiliki karakter, sikap, bawaan hidup bako-bako yang bisa menggiring kepada perselisihan, pertentangan, tuduh-menuduh, dan bahkan saling menyalahkan
menyalahkan satu dengan yang lain. Oh, perilaku mereka berdua berbeda sekali. Nah, saudara, bisa ini menjadi perhatian bagi kita yang kakak beradik maranggi. Jika ada 3 atau 4 bahkan lebih orang yang bersaudara, yang kakak beradik, maka masing-masing mereka punya cara, sifat-sifat sendiri toh. Ada yang suka bicara, ada yang parkato-kato, si gaur ludak katanya dalam bahasa Batak, ada yang humoris, ada juga pendiam, bahkan ada yang pencemburu dan lain-lain. Nah, sifat dan karakter bawaan yang berbeda ini rentan sekali membawa perselisihan. Maka hati-hati dan saling mengertilah. Dan kalau bisa, lebih baik ada yang mau mengalah. Nah, saudara, seperti itulah bawaan sikap dari Marta dan Maria. Dalam khotbah ini berbeda satu dengan yang lain. Marta sangat-sangat demonstratif, aktif, terampil. Dalam bahasa Batak tuh hibas itu Bapak Ibu. Dia seorang wanita karir, berani dan rajin. Semua dia pikirkan, dia kerjakan. Inilah yang namanya sari. Bahkan Marta itu gak mau stop dalam karirnya, maunya sibuk terus, progresif, lincah sikap si Marta ini. Itu sebabnya ketika Yesus berkunjung ke rumahnya, dia berusaha semaksimal mungkin menyiapkan segala sesuatunya, apa yang terbaik, khususnya makanan, minuman, menyambut Yesus. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya dia kehilangan kesempatan emas bertatap muka dan menerima bimbingan dari Yesus. Nah, si Maria, saudaranya, bagaimana pembawaannya? Maria itu orang yang tenang, kalem, lembut, pendiam. Dalam segala sikapnya, dia menggunakan pikirannya, pertimbangan rasio akal budinya, dan pertimbangan imannya. Itu sebabnya di saat Yesus berkunjung ke rumahnya, dia hanya berharap dengar-dengaran sajalah pada Yesus. Yang paling utama, ini sikap dia. Dan kesempatan seperti ini sangat-sangat langka baginya. Jangan sampai hilang kesempatan seperti ini. Dia butuh penguatan dari Yesus. Nah, saudara, apapun penilaian kita, penilaian saudara, yang pasti kedua yang bersaudara ini bertolak belakang dalam pendirian mereka menyambut Yesus ini. Marta sibuk di dapur, masak-memasak, menggoreng, giling cabai, dan lain-lain toh. Tentu saja butuh tenaga, butuh teman. Tidak mau hampa tangan si Marta ini menyambut Yesus. Nah, begitu cara dia menghargai Yesus. Sedang si Maria sebaliknya justru duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan Yesus. Ini bagi Maria jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari semua yang lain. Baginya terngiang ucapan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Kurang etis baginya meninggalkan pasobu-sobu Yesus di ruang tamu. Tidak ada yang mendampinginya, tidak ada yang mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, kita bebas memberi penilaian pada kedua sikap orang yang bersaudara ini. Mungkin siapapun kita, ada yang condong pada Marta, yang lain mungkin akan mengkritik, mengecam Maria, atau sebaliknya toh. Tetapi menurut Yesus yang pasti, sikap Marta akan cenderung menyebabkan terjadinya kekhawatiran dan menyusahkan dirinya. Terjadi upset dalam pikirannya, membingungkan itu artinya. Yesus sebenarnya tetap menghargai apa yang dilakukan oleh Marta untuk melayani dia. Tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa Marta seharusnya berlakulah seperti saudaranya Maria, mampu menentukan, memilih prioritas terpenting yang utama pada kesempatan kunjungan Yesus itu. Itu sebabnya Yesus meluruskan perilaku Marta itu dengan memuji sikap Maria. Yesus begitu terkesan pada sikap Maria. Lalu Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik.
Dari kata Yunani, eklegomai, artinya memilih yang pas, yang tepat, tidak salah pilih, tidak boleh dicela. Nah, saudara, benar sekali bahwa hidup ini adalah pilihannya. Selalu diperhadapkan kita ini dengan pilihan hidup, dan kita bebas menentukan pilihan kita lewat pengalaman kedua orang ini. Dalam segala hal, mari kita evaluasi setiap pilihan-pilihan hidup kita, Bapak Ibu. Tepat sekali seruan topik minggu kelima sesudah Trinitatis 20 Juli 2025. Memilih bagian yang terbaik, memilih tohab naum muli. Pengajaran kedua, jangan kesibukanmu menjadikan Yesus tersisih dari hatimu. Nah, saudara, sungguh alangkah baiknya kita sibuk bekerja. Itu baik. Sibuk melakukan tugas-tugas yang harus kita pikul, kita emban sesuai dengan mandat yang kita peroleh. Tetapi khotbah ini mengingatkan kita sekarang bahwa sesibuk apapun kita, tetapi jangan izinkan kesibukanmu itu membuat Yesus tersisih keluar dari dalam hatimu. Jangan kesibukan sehari-hari itu memaksa kita harus meninggalkan Yesus, menjadikan Yesus itu nomor 2, nomor 3, bahkan bisa saja melupakan Yesus. Jangan karena kesibukan-kesibukan kita maka ibadah tertinggal, lupa berdoa, tidak ada waktu lagi untuk hari Minggu mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, datang ke pertanyaan. Nah, dalam khotbah ini, bagi Marta jauh lebih berharga mempersiapkan makanan, sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Yesus daripada mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran Yesus. Nah, ini sikap Marta. Saudara, inilah yang harus kita jaga, kita cegah, dan kita hindarkan itu dari setiap aktivitas hidup kita. Baik para pelayan-pelayan gereja, pekerja kantor di mana-mana pun, ibu rumah tangga sekali, pemuda-pemudi juga, pekerja dan pelayan gereja boleh sibuk dalam tugas-tugas rutinnya, dalam memimpin sermon-sermon, mengurus organisasi gereja, berkhotbah di mana-mana. Tetapi bisa saja tidak memiliki Yesus dalam dirinya. Bisa saja tidak ada kuasa dan apalagi buah-buah Roh Kudus dalam pelayanannya. Tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera. Selalu suka bertengkar, suka berkata-kata, berucap yang tidak baik, bahkan ucapan-ucapan kata-kata kasar. Nah, para ibu-ibu bisa saja sibuk mengejar karir dalam bidang masing-masing, mengejar jabatan di berbagai instansi, menjadi seorang wanita karir, seorang politisi, dan lain-lain. Tetapi jangan ibu-ibu kami lupa tugas utamamu di rumah. Apa? Mendidik anak-anakmu dalam firman Tuhan. Jangan lupa. Jangan jadi abai akan tanggung jawab rohanimu dalam keluargamu. Para bapak-bapak juga tentu saja tidak salah kalau sibuk cari makan, cari uang, cari harta yang banyak-banyak, mulai dari pagi hingga malam hari. Tetapi jangan lupa kepada firman Tuhan. Jangan lupa kepada persekutuan gereja dan berbagai-bagai hal-hal rohani. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semua ini adalah pilihan hidup. Sebagaimana topik minggu kelima sesudah Trinitatis 20 Juli 2025. Memilih bagian yang terbaik. Semoga kita dapat menentukan pilihan terbaik kita. Pengajaran ketiga, jagalah keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, dari pengalaman kedua orang yang bersaudara ini, kita diingatkan akan pentingnya menemukan keseimbangan antara pekerjaan, kesibukan, dan waktu bersama Tuhan. Nah, saudara, Marta sangat terfokus pada pekerjaannya, urusan rumah tangganya, mempersiapkan makanan, penyambutan pada Yesus, sehingga dia sempat dilanda rasa cemas tentang segala hal yang harus dia perbuat, dia lakukan. Namun Maria memilih untuk duduk di hadapan Yesus dan mendengarkan Yesus. Maria memprioritaskan waktu dan kebersamaannya dengan Yesus dari segala-galanya yang lain. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah
Kisah ini mengajarkan kita, meskipun pekerjaan, kesibukan, dan tanggung jawab kita penting sekali, sangat-sangat penting. Nah, kita juga perlu menyadari pentingnya kebutuhan kita akan waktu pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ungkapan bersama dengan Tuhan di sini mengandung arti dan makna beribadah, merenungkan firman-Nya, berdoa, bersekutu, bersaat teduh. Nah, di saat kita sedang menghabiskan waktu di hadapan Tuhan itu bersaat teduh, Bapak Ibu, maka kita akan mendapat ketenangan pikiran, kedamaian hati, kesenangan jiwa ketika atau di saat hidup ini sedang dicerca beragam-ragam permasalahan, persoalan, dan tekanan jiwa. Apalagi di saat keadaan hidup kita ini sedang dicerca beragam-ragam permasalahan, persoalan, dan tekanan jiwa. Nah, sebagaimana pesan Yesus kepada Maria, bahwa di saat Maria memberi peluang hidup bersama Yesus, sehingga Maria tidak lagi dilanda kekhawatiran, kegalauan hidup seperti Marta saudaranya. Maka Bapak Ibu, kita perlu mengambil suatu kesempatan emas, kesempatan indah bersama Yesus, bersama Roh Kudus, bersama firman-Nya, agar kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa seperti Maria ini. Di tengah hiruk pikuknya dunia yang serba maju dan semakin edan ini, Bapak Ibu, banyak yang membuat hati kita gelisah, tidak damai sejahtera. Banyak penipuan-penipuan berkedok membantu, menolong, menjadi saluran berkat, dan lain-lain. Berbagai-bagai modus lainnya berkeliaran di mana-mana, sehingga kita bisa saja menjadi korbannya. Dan kita pun mulai menyalahkan sekitar kita, menyalahkan saudara kita, termasuk menyalahkan Tuhan. Tetapi setelah kita mampu memilih bagian yang terbaik, memilih tohab naumuli, sebagaimana topik minggu kelima sesudah Trinitatis, maka kita akan terhindar dari semua kegelisahan hidup dan keedanan dunia yang sedang melanda hidup ini. Pengajaran keempat, lakukan segala pelayanan dengan tulus hati, hindari sungut-sungut, iri, dan cemburu. Nah, dalam perikop ini kita melihat bagaimana wanita seperti Marta menyambut Yesus dan murid-muridnya saat berkunjung ke rumahnya. Adapun pelayanan-pelayanan yang dilakukan Marta kepada Yesus, pelayanan pertama, menerima, menyambut Yesus dan murid-muridnya singgah di rumahnya. Ayat 38b. Sikap Marta ini sangat mulia dan terpuji tentunya, kan? Sebab bagi orang Yahudi saat itu, siapa yang membuka pintu bagi tamu, nah itu berarti ia berbahagia. Pelayanan kedua dari Marta, sebagaimana ayat 40a. Marta begitu sibuk mempersiapkan jamuan bagi Yesus. Marta menyediakan makanan yang mungkin saja tidak hanya satu jenis, satu masakan, tetapi bermacam-macam toh. Pelayanan ketiga, karena sedang membuat berbagai-bagai jenis makanan, pasti Maria tidak hanya merasakan kelelahan saja toh. Justru Marta itu mengeluarkan banyak uang, banyak duit, banyak biaya membeli bahan makanan. Nah, artinya itu dia rela berkorban secara material. Kemudian pelayanan keempat dari Marta, ternyata di tingkat keempat inilah Marta tersandung karena akibat kelelahannya, kecapekannya, sibuknya pekerjaannya, dia mulai bersungut-sungut. Dia kemudian menemui Yesus, melihat saudaranya Maria tidak membantunya saat itu. Dirinya dikuasai, sekarang rasa iri hati, kecemburuan, kedengkian. Hatinya pada saudaranya tersandung. Oh, sayang sekali Bapak Ibu, merisuang sekali uang yang dikeluarkannya, tidak membuat sukacita baginya, tapi justru ditekan rasa iri hati dan kecemburuan. Nah, beda sekali dengan Maria yang menyambut Yesus begitu polos, sederhana, tidak gembar-gembor, biasa-biasa saja, tulus, ingin menerima bimbingan topangan, doa dari Yesus saja lewat firman yang disampaikan oleh Yesus. Baginya inilah yang paling berharga, paling utama.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari belajar dari sikap kedua wanita bersaudara ini. Apa yang salah dari sikap Marta itu? Pada awalnya tidak ada masalah. Sikap penyambutannya pada Yesus begitu agung, rela membuka diri, membuka rumah, membuka hati, dan tulus. Bahkan mau berkorban, mengeluarkan duit, beli ini, beli itu, dan sebagainya. Yang pasti tidak banyak uang pemasukannya, toh. Agung sekali, mulia sekali sikap dari Marta itu pada awalnya. Tetapi di tengah kesibukannya, pada akhirnya tergodalah dia oleh suara hati yang jelek, yang kotor. Kemudian muncul rasa iri, dengki, cemburu, bersungut-sungutlah dia terhadap saudaranya Maria itu. Itu pun tidak langsung disampaikannya kepada Maria, tetapi lewat orang lain, lewat Yesus. Marta mengumbar-umbar kesalahan saudaranya itu kepada orang lain. Beda dengan Maria, saudaranya, yang dari awal hingga akhir sudah kita katakan selalu tadi, dia tulus, ikhlas, polos, tak ada neko-neko. Ya Yesuslah dulu, yang lain-lain itu nanti, pikir Maria. Nah, saudara, pelayanan atau melayani adalah praktek hidup yang biasa dan selalu dilakukan oleh setiap orang dalam konteks dan bidang yang beragam-ragam. Bentuk dan wujud serta penampakan pelayanan itu bisa bermacam-macam. Mulai dari kemauan kita membantu, menolong, memberi perhatian bagi orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Pelayanan juga terjadi dalam tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita secara lembaga, secara formal maupun informal, baik resmi maupun tidak resmi, sebagaimana dilakukan oleh para pekerja-pekerja di kantor pemerintahan, kantor perusahaan, swasta, di organisasi, dan lain-lain. Saudara, praktik pelayanan juga banyak kita lakukan dalam konteks gereja. Dalam konteks ini, pelayanan tidak saja dilakukan oleh penerima tahbisan resmi saja, bahkan juga oleh anggota-anggota jemaat biasa. Pelayanan dalam bidang koinonia, marturia, diakonia, seksi-seksi, dalam kumpulan kor, dalam bidang-bidang lain, sektor-sektor, wake-wake, dan lain-lain. Semua kita dihimbau, didorong, diharapkan agar mau melayanilah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur. Dari hati yang terdalamlah kita melayani sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Ini yang diminta dari kita supaya pelayanan-pelayanan kita itu berbuahkan berkat-berkat, sukacita bagi orang yang kita layani, bagi lembaga ataupun organisasi-organisasi yang kita layani, dan juga bagi kita tentunya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mungkin dalam kehidupan kita juga sering sekali seperti Marta. Bagaimana? Di saat-saat awal kita mulai melayani, kita begitu bersemangat sekali. Bahkan semangat kita itu berapi-api, membara. Kita mau berkorban, mau keluar duit. Namun ketika pelayanan kita itu sedang berlangsung, mungkin berhasil, tetapi kita bisa tergoda bersungut-sungut, tergoda iri, cemburu, tergoda bahkan sakit hati karena mungkin gak ada yang meresponi kita, memuji-muji kita. Mungkin ada juga ucapan-ucapan yang kita dengar tidak menyenangkan hati kita, dan lain-lain. Oh Bapak Ibu, jangan izinkan hatimu dirusak oleh apapun saat melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Jangan, Bapak Ibu. Itu membunuh rasa damai kita, membunuh keteguhan hati kita untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan berikutnya. Banyak yang masih membutuhkan menunggu pelayanan kita, kehadiran kita. Tirulah Maria yang polos hati dan yang hanya tertuju kepada Yesus sendiri. Dalam segala pelayanan kita tetaplah memilih bagian yang terbaik, memilih tohab naumuli, sebagaimana topik minggu kelima sesudah Trinitatis 20 Juli 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis 20 Juli 2025 dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ini, agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh memilih bagian yang
terbaik, memilih tohab naumuli, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu kelima sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, memperkuat iman kami dalam melayani Engkau, melayani Tuhan, melayani sesama kami. Tolong kami Bapa di dalam melayani, supaya kami jangan tertompang oleh rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu, tetapi supaya kami tulus sebagaimana yang Tuhan amanahkan kepada kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Amin.